Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu, Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cindy Julita Sari dengan NIM 2020502073 dari kelas BPI 252C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Materi yang saya akan bahas yaitu satu, perbedaan psikoterapi dengan konseling. Yang kedua, pendekatan mental illness dan bentuk-bentuk utama terapi. Materi perbedaan psikoterapi dan konseling. Konseling berpusat pandang masa kini dan masa yang akan datang melihat dunia klien. Yang kedua, klien tidak dianggap sakit mental dan hubungan antara konselor dan klien itu sebagai teman, yaitu mereka bersama-sama melakukan usaha untuk tujuan-tujuan tertentu, terutama bagi orang yang ditangani tersebut. Yang ketiga, konselor mempunyai nilai-nilai dan sebagainya, tetapi tidak akan memaksakannya kepada individu yang dibantunya. Konseling berpusat pada pengubahan tingkah laku. Teknik-teknik yang dipakai lebih bersifat manusiawi. Yang keempat, konselor bekerja dengan individu yang normal yang sedang mengalami masalah. Psikoterapi satu, berpusat pandang pada masa yang lalu melihat masa kini individu. Yang kedua, klien dianggap sakit mental. Yang ketiga, klien dianggap sebagai orang sakit dan ahli psikoterapi. Terapis tidak akan pernah meminta orang yang ditolongnya itu untuk membantu merumuskan tujuan-tujuan. Yang keempat, terapis berusaha memaksakan nilai-nilai dan sebagainya itu kepada orang yang ditolongnya. Yang kelima, psikoterapis berpusat pada usaha pengobatan. Teknik-teknik yang dipakai adalah yang telah diresepkan. Materi yang kedua yaitu pendekatan mental illness dan bentuk-bentuk utama terapi. Satu, pendekatan psikoanalis. Dengan pendekatan ini bertujuan agar bisa mengembalikan struktur kepribadian dari pasien tersebut sehingga bisa sadar dan kembali mengenali diri sendiri. Yang kedua, pendekatan behavioristik, mengajari klien menekankan pada pentingnya menggunakan keterampilan yang berkesinambungan untuk menolong dirinya sendiri. Pendekatan ini mengajak mereka untuk sembuh dari dalam dirinya. Yang ketiga, pendekatan humanistik, sangat mementingkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri seorang. Yang keempat, pendekatan transpersonal, untuk memberikan dukungan atau tambahan semangat pada pasien, khususnya mereka yang tidak didukung penuh oleh keluarganya untuk bisa sembuh. Padahal obat yang paling mujarab adalah dunia medis, sekalipun adalah hubungan dan support dari orang terdekat. Bentuk-bentuk utama terapi. Satu, penyembuhan merupakan perawatan dalam psikoterapi yang mempunyai tujuan untuk satu, memperkuat benteng pertahanan harga diri atau kepribadian. Yang kedua, memperluas mekanisme pengarahan dan pengendalian emosi atau kepribadian. Yang ketiga, pengembalian pada penyesuaian diri yang seimbang. Yang kedua adalah penyembuhan reedukatif, suatu metode penyembuhan yang mempunyai bertujuan untuk mengusahakan penyesuaian kembali, perubahan atau modifikasi sasaran atau tujuan hidup, dan untuk menghidupkan kembali potensi. Adapun metode yang dapat digunakan antara lain: 1. Penyembuhan sikap. 2. Wawancara. 3. Penyembuhan terarah. Yang keempat, psikodrama. Yang ketiga adalah penyembuhan rekonstruktif. Penyembuhan rekonstruktif mempunyai tujuan untuk menimbulkan pemahaman terhadap konflik yang tidak disadari agar terjadi perubahan struktur, karakter, dan untuk perluasan pertumbuhan kepribadian dengan mengembangkan potensi. Metode yang teknik pendekatannya antara lain: 1. Psikoanalisis. 2. Pendekatan transaksional. 3. Penyembuhan analitik kelompok. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.